Hai, bagaimana kita mengetahui seseorang memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi? Kadar kolesterol yang tinggi yang tidak terkendali itu dapat menyebabkan munculnya penyakit berbahaya seperti stroke, serangan jantung maupun penyakit arteri perifer. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda daripada kolesterol tinggi agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi, yaitu terhindar dari stroke, terhindar dari serangan jantung maupun penyakit arteri perifer. Sebenarnya kolesterol tidak selamanya buruk bagi tubuh. Karena sejatinya tubuh itu memerlukan zat tersebut untuk mendukung metabolisme, membangun sel-sel baru, membantu produksi vitamin D, dan membentuk hormon. Dan bahan dasar hormon sebagian besar itu berasal dari kolesterol. Tanpa hormon tubuh kita tidak akan bekerja secara maksimal. Sayangnya, gaya hidup yang tidak sehat kerap menjadi faktor utama penyebab meningkatnya kadar kolesterol dalam darah. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kolesterol akan membentuk plak yang dapat menghambat aliran darah, sehingga memuncullah penyakit jantung maupun pembuluh darah yang lain. Nah, tanda-tanda dari kolesterol yang tinggi itu apa? Memang kalau kolesterol yang tinggi itu tidak ada gejala yang khas. Biasanya tingginya kolesterol itu kalau diikuti dengan kenaikan tekanan darah, apalagi memiliki penyakit diabetes, itu akan mengakibatkan penyempitan daripada lemen daripada pembuluh darah. Itulah yang mengakibatkan tanda-tanda yang kita sebut ini. Pertama, nyeri di belakang tengkuk. Meski bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya nyeri otot karena salah bantal, atau saraf karena misalnya pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi berjam-jam, membutuhkan ketelitian, kadang juga karena beban psikologis. Tetapi nyeri di belakang tekuk merupakan gejala yang cukup sering didapat pada orang yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Hal ini dikaitkan dengan apa? Plak yang terdapat di pembuluh darah pada daerah leher. Penumpukan plak ini dapat menghalangi aliran darah yang ada di daerah leher mau yang menuju ke daerah otak. Perasaan mudah merasa lelah dan nyeri di daerah kaki. Plak di pembuluh darah yang muncul sebagai dampak dari tingginya kadar kolesterol dalam darah itu dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jaringan tubuh. Hal inilah yang akhirnya membuat penderita kolesterol tinggi menjadi lebih mudah lelah. Selain itu, penumpukan plak ini terjadi pada pembuluh darah di kaki, maka area kaki itu dapat terasa berat, nyeri, bahkan terasa perih seperti terbakar. Nyeri di bagian dada ini merupakan tanda dari tingginya kolesterol. Saat kadar kolesterol terlalu tinggi, itu terjadi penumpukan plak di pembuluh darah koroner. Hal inilah yang mengakibatkan seseorang bisa menderita nyeri pada daerah dada yang kita sebut dengan angina. Keluhan yang muncul ini berakibat fatal karena bisa mengakibatkan seseorang bisa mengalami henti jantung. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah kolesterol tinggi? Selain dengan menggunakan obat-obat penurun kolesterol, itu adalah dengan cara mengatur pola makan. Salah satu cara yang dilakukan itu mencegah kolesterol tinggi itu adalah mengatur pola makan menjadi lebih sehat. Mulailah dengan cara mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang banyak terkandung pada makanan cepat saji. Yang kedua adalah berhenti merokok. Kebiasaan merokok dapat meningkatkan resiko terbentuknya
plak kolesterol di pembuluh darah. Oleh karena itu, menghentikan kebiasaan merokok dapat menurunkan risiko menumpuknya plak akibat kolesterol tinggi. Berolahraga secara rutin. Selain melakukan kedua cara di atas, ternyata peningkatan kolesterol itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol itu dengan cara melakukan apa? Olahraga secara rutin. Nah, teman-teman harus tahu, kolesterol itu 80% itu diproduksi oleh hati. Hanya 20% yang didapatkan dari makanan. Sehingga kebiasaan seperti berolahraga secara rutin dan menghentikan merokok itu akan memacu hati kita memproduksi LDL itu lebih rendah daripada HDL. Artinya, kalau kita punya kebiasaan baik, maka kolesterol baik kita atau yang dikenal dengan HDL itu akan diproduksi hati lebih tinggi daripada LDL atau yang dikenal dengan nama kolesterol jahat. Ya. Sedangkan 20% itu berasal dari makanan. Jadi teman-teman dengan memakan makanan yang mengandung rendah lemak atau mengandung lemak sehat seperti ikan, dada ayam yang direbus atau dipanggang, susu rendah lemak, kacang-kacangan, sayuran hijau, itu akan membantu menurunkan kadar kolesterol. Demikian tanda-tanda daripada kolesterol tinggi yang terkandang itu tidak bisa dirasakan secara langsung. Maka jika memiliki faktor risiko seperti misalnya kebiasaan atau pola makan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, atau berat badan kita tergolong obesitas, atau telah mengalami keluhan-keluhan yang seperti disebutkan tadi, lakukanlah pemeriksaan laboratorium. Cek berapa kadar kolesterol kita, berapa kadar trigliserida kita. Sehingga jika ada memang kelainan yang begitu tinggi, itu harus dikurangi dengan mengkonsumsi obat-obat penurun kolesterol di samping dengan mengubah pola kebiasaan-kebiasaan tadi. Demikian. Hai.